Ya. Apa? Cahaya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Tsumma salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna al-ikhlas fil ilmi wal 'amal. Waftah lana futuhal arifin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Kita melanjutkan ngaji kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang ditulis oleh Al-Hafidz Ahmad ibn Ali bin Hajar Al-Asqalani yang wafat tahun 852 Hijriah rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Dan kita memasuki bab yang baru tapi masih dalam pembahasan yang sama, yaitu tentang puasa. Beliau memasuki bab yang baru, bab puasa sunnah dan larangan dari beberapa puasa atau puasa-puasa yang terlarang. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Bab tentang puasa sunnah, wa an saumihi, dan apa yang dilarang tentang puasa itu. An Abi Qatadah, dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila, ditanya an saumi, pada tentang hari yaumi Arafah, tentang puasa. An saumi yaumi Arafah, tentang puasa hari Arafah. Faqala, maka beliau bersabda, yukaffirus sanata, ditutup, menghapuskan, yukaffirus sanatal madiyata, menghapuskan 1 tahun yang telah lalu, wal baqiyata, dan 1 tahun yang akan datang. Wasmilah, dan ditanya an saumi yaumi Asyura, dan ditanya tentang puasa hari Asyura. Faqala, maka beliau bersabda, yukaffirus sanata, diampuni 1 tahun al madiyata yang telah lalu. Wasmilah, dan ditanya an saumi yaumil itsnain, ditanya tentang puasa hari Senin. Faqala, maka beliau bersabda, Zaka yaumun, itu adalah hari wulidtu, aku dilahirkan fihi dalamnya, wa bu'ithu, dan aku diutus fihi dalamnya, wa unzila alayya fihi, dan turunkan atasku turunkan atasku di dalam hari itu. Muslim, riwayat Muslim. Baik, hadis yang pertama atau kita baca, qala al-musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana bil ilmi fid dunya wal akhirah wa dakhalahu fasya jannatihi wa taghammadahu bi rahmati Allahumma amin. Babu shaumi tatawwu'i, bab puasa tatawwu'. Tatawwu' artinya ya shaum tatawwu' artinya puasa sunnah. Bab tentang puasa sunnah, wa ma, dan apa-apa, nuhiya, yang dilarang, an saumihi, dari puasanya. Maksudnya ya tentang puasa yang terlarang. Maka di sini beliau akan menyebutkan di bab ini hadis-hadis yang berhubungan dengan 2 macam. Macam yang pertama, hadis-hadis yang menjelaskan puasa-puasa sunnah. Yang kedua, hadis-hadis yang menjelaskan tentang puasa-puasa yang dilarang. Maka di sini beliau menyebutkan hadis yang pertama 566. Qala an Abi Qatadah, dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila, ditanya an saumi yaumi Arafata, tentang puasa hari Arafah. Ya, puasa hari Arafah. Hari Arafah itu maksudnya adalah hari di mana jamaah haji itu sedang wukuf di Arafah, dan itu maksudnya adalah tanggal 9 Dzulhijjah. Faqala, maka Nabi mengatakan, yukaffiru sanatal madiyah. Yukaffiru, fa'ilnya adalah saum tadi, berarti puasa itu menghapus, yukaffiru menghapus dosa, as-sanatal madiyah, di tahun sebelumnya, maksudnya setahun sebelumnya, wal baqiyata, dan setahun setelahnya, berarti puasa Arafah itu menghapus berapa tahun? 2 tahun, dosa 2 tahun. Wasu'ila, dan beliau ditanya an saumi yaumi Asyura, tentang puasa yaumi Asyura, hari Asyura. Hari Asyura itu tanggal 10 Muharram, itu Asyura.
berasal dari kata asyar. Asyar itu 10. Ya, asyar itu 10. Ya. Faqala, maka Nabi mengatakan yukaffiru, maksudnya adalah puasa tadi, yukaffiru, menghapuskan dosa as-sanatal madhiyata, 1 tahun yang telah berlalu. Berarti menghapuskan dosa 1 tahun. Wasu'ila an saumi yaumil itsnain, dan beliau ditanya tentang puasa hari Senin. Faqala, maka Nabi berkata, dzalika, hal itu, yaumun adalah hari, wulidtu, yang aku dilahirkan, fihi, di hari itu, wa bu'itsu, dan aku diutus, maksudnya dijadikan rasul, fihi, di hari itu, wa unzila, dan diturunkan wahyu Al-Quran, alayya, di atasku, fihi, di hari itu. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Maka hadis ini memberikan beberapa pelajaran. Pelajaran pertama, termasuk puasa sunnah adalah puasa Arafah. Termasuk puasa sunnah adalah puasa Arafah. Nah, puasa Arafah itu adalah tanggal 9 Dzulhijjah. Tanggal 9 Dzulhijjah. Sesuai dengan tempat masing-masing. Sesuai dengan tempat masing-masing. Jadi bukan nunggu informasi di sana orang-orang haji itu wukuf apa belum, enggak. Tapi yang penting apa, tanggal 9 Dzulhijjah. Karena bisa jadi tanggalan kita di Indonesia misalkan dengan tanggalan Arab Saudi beda. Nang kono wis wukuf, kita ijik tanggal 8. Bisa jadi. Atau di sana belum wukuf, kita sudah tanggal 9, bisa jadi. Maka yang jadi patokan adalah tanggalan kita pribadi masing-masing. Ya. Dan ini kalau dalam pembahasan fikih nanti masuk ke ikhtilaful matali, perbedaan matlak itu ya. Intinya adalah puasa Arafah disunahkan, dan itu maksudnya tanggal 9 Dzulhijjah, bukan hari atau bukan menunggu informasi wukuf di Arafah. Pelajaran kedua, faedah atau keutamaan puasa Arafah menghapuskan dosa setahun sebelumnya dan setelahnya. Berarti menghapuskan dosa 2 tahun, pahalanya besar. Lebih gede timbang sing liyane. Menghapuskan dosa 2 tahun. Nah, dosa yang dihapuskan, dosa apa? Apakah dosa besar juga katut kehapus atau dosa kecil saja? Maka para ulama mengatakan, ya, banyak para ulama mengatakan yang terhapus hanya dosa kecil. Kalau dosa besar hanya bisa dihapuskan dengan taubat. Ya, jadi yang terhapus dosa kecil. Meskipun sebagian ulama ada yang berpendapat dosa besar juga katut gitu ya. Cuma banyak dari para ulama yang berpendapat juga dosa yang terhapus hanya dosa kecil. Baik. Pelajaran ketiga di sini saum yaumi asyura. Maka pelajarannya termasuk puasa sunnah adalah puasa hari Asyura. Puasa hari Asyura. Kapan hari Asyura itu? Hari Asyura tanggal berapa? 10 Muharram. Ya, Surawan, pas Suro itu. Jadi ketika Surawan yang disunahkan puasa, duduk mumbah gaman. Ya. Ya, jadi apa? Tanggal 10 Muharram itu disunahkan puasa. Nah, para ulama juga menambahkan disunahkan juga puasa tanggal 9-nya. Ya, dan tanggal 11-nya. Ya, dan tanggal 11-nya. Ya, disunahkan tanggal 9-nya dan tanggal 11-nya. Ya. Tapi yang lebih ditekankan adalah apa? Puasa tanggal 10-nya. Lebih ditekankan. Tapi yang kalau mencari yang paling afdol, puasa 3 tadi. 9, 10, 11. Ada riwayat dalam hal itu. Pelajaran berikutnya, keutamaan puasa Asyura menghapus dosa setahun lalu. Menghapus dosa setahun lalu. Ya. Pelajaran terakhir, termasuk puasa sunnah adalah puasa hari Senin. Dalam hadis ini hari Senin. Tapi juga ditambahkan plus Kamis. Kalau hari Senin itu riwayat Muslim. Kalau hari Kamis maka riwayat
ashabus sunan seperti dalam Sunan Tirmidzi. Ya. Puasa hari Senin dan Kamis. Memang disebutkan hari Kamis. Ya, maka disunahkan puasa hari Senin dan juga hari Kamis. Wallahu taala alam. Lanjut. Hadis nomor 2. Jangan nak. Wa an Abi Ayyub dan dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, man barang siapa selama puasa Ramadan kemudian atba'ahu mengikutinya sekitar 6 hari min Syawal dari bulan Syawal, karena adalah dia kasyami dahri seperti puasa dahar. Ya. Puasa sepanjang masa gitu ya. Puasa sepanjang masa. Oh, Muslim hadis riwayat Muslim. Baik, hadis berikutnya 567 qala wa an Abi Ayyub Al-Ansari, dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, man siapa soma dia puasa Ramadan summa lalu atba'ahu melanjutkannya, balik ke Ramadan, melanjutkan Ramadan sitan dengan 6 hari. Sitan maf'ul bih ya, maf'ul 2. 6 hari min Syawal, dari bulan Syawal. Karena maka hal itu kasyamid dahri, atau maka puasa itu, puasa Ramadan dan 6 hari tadi seperti apa? Kasyamid dahri, seperti puasa sepanjang masa. Seperti puasa sepanjang masa. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Maka hadis ini memberikan pelajaran pada kita. Apa pelajarannya? Termasuk yang disunahkan adalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Puasa 6 hari di bulan Syawal. Ya. Dan para fuqaha menambahkan, dan yang paling afdol puasanya itu adalah dimulai sejak tanggal 2 Syawal, berkelanjutan tanpa putus sampai 6 hari. Awas nak, gak boleh nak, gak boleh. Pulang aja ya. Ya, berkelanjutan selama 6 hari. Jadi berakhir di tanggal 7. Berakhir di tanggal apa? Tanggal 7. Yang biasa masyarakat kita menyebutnya dengan apa istilah? Kupatan. Ya, Rioyo Kupat gitu. Rioyo Pindu, Rioyo Kupat. Hari raya Kupat. Ya. Baik. Itu puasa 6 hari di bulan Syawal. Nah, keutamanya apa? Seperti puasa sepanjang masa, ya, puasa terus-terusan gitu deh. Puasa terus-terusan. Ya, kenapa kok bisa dianggap puasa terus-terusan? Para ulama mencari-cari hikmahnya, karena kalau puasa Ramadan ya, maka kalau misalkan satu hari itu dikali lipatkan 10 kali lipat, maka kalau puasa 30 hari itu maka sama seperti puasa selama 10 bulan. Ya, kemudian tinggal 2 bulan ya, maka 6 hari ini kalau satu harinya dihitung 10 hari, maka ya 10 kali 6 60 hari. 60 hari ya 2 bulan. Ya. Makanya seperti ad-dahar di sini maksudnya sepanjang masa, ya seperti puasa 1 tahun. Nah, kalau tahun berikutnya puasa seperti itu ya puasa setahun ya, terus. Tapi pada kulihal itu diantara hikmahnya. Baik, lanjut. Hadis nomor 568 wa Nabi Sa'id dan dari Nabi Sa'id Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim. Ma min abdin, tidaklah dari seorang hamba ya sumu yang dia puasa yauman satu hari fisabilillah di jalan Allah illa kecuali ba'atallahu, Allah menjauhkannya yaumi satu hari Iya. an wajhi, dari wajahnya nara ahi sab'ina 70 kharifan 70 kharifan dibahasakan tahun. Sepertinya kharif itu musim gugur. Jadi maksudnya 70 tahun gitu aja. 70 tahun. Muttafaqun alaih wal lafdhu li Muslim. Muttafaqun alaih dan dapat dari Muslim. Baik.
Hadis berikutnya qala wa an Nabi Sa'idin Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin, tidak ada seorang pun, min abdin, dari seorang hamba, yasumu, dia puasa, yauman, sehari saja, fisabilillah, di jalan Allah. Apa maksudnya puasa di jalan Allah? Dia puasa dalam kondisi jihad. Baik jihadnya itu jihad menyerang atau pertahanan, atau mungkin menjaga diri. Menjaga diri berarti di perbatasan. Itu masuk kategori jihad juga. Ya. Makanya ini wis jihad tapi tambah apa? Poso. Ya. Tirakati double-double gitu. Maka kata Allah, kata Nabi, faedahnya atau pahalanya seperti apa? Illa, kecuali ba'adallah, Allah akan menjauhkan bidzalika al-yaumi, dengan sebab satu hari itu, an wajhi, dari wajahnya, apa yang dijauhkan? An-nar, api neraka. Dia akan dijauhkan dari neraka sab'ina kharifan, sejauh 70 tahun perjalanan. Makanya sangat jauh, berarti sangat jauh sekali. Ya, sab'ina kharifan. Nah, kharif itu dalam bahasa Arab artinya musim gugur. Artinya apa? Musim gugur. Cuma di sini dimaknai 1 tahun penuh. Karena tidaklah datang kharif ke kharif berikutnya, tidak datang musim gugur ke musim gugur berikutnya, kecuali sudah jangkep satu tahun. Ya, kayak misalkan kita ngomong, misalkan saya sudah tidak pulang ke kampung halaman sudah 3 kali purnama. Kalau purnama itu paling sehari kan? Nak gak ketok nak. Kalau purnama cuma apa? Cuma sehari. Tapi bukan berarti 3 hari saya nggak balik pulang ke rumah, tapi 3 bulan. Karena nggak mungkin purnama ke purnama berikutnya kecuali 1 bulan. Itu dalam bahasa. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari, Muslim. Walafdhu li muslimin, dan lafadznya milik Muslim. Maka hadis ini memberikan faedah. Apa faedahnya? Termasuk puasa yang disunahkan adalah puasa ketika jihad. Puasa ketika jihad. Ya. Disunahkan puasa ketika jihad, dan keutamanya tadi, ya, keutamanya tadi, yaitu dijauhkan dia dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Ini dijauhkan sangat jauh gitu ya. Aku mau liatin. Nggih. Dari sana. Baik, hadis berikutnya. Hadis berikutnya nomor 569. Wan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dari Bunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, qalat, beliau mengatakan, kana Rasulullah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yasumu, beliau berpuasa, hatta hingga nakula, kami mengatakan, la yuftiru, beliau tidak berbuka sama sekali. Wa yuftiru, dan beliau tidak berpuasa, hatta hingga nakula, kami mengatakan, la yasumu, beliau tidak berpuasa. Wa ma ra'aitu, dan tidaklah kami melihat. Aku melihat. Wa mara itu, dan tidaklah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala, menyempurnakan siyama syahrin, puasa 1 bulan, qatun, terus menerus. Illa kecuali Ramadhana penuh, Ramadan di bulan Ramadan. Wa ma ra'aitu, dan tidaklah aku melihatnya fi syahrin, dalam 1 bulan, aktsara minhu, yang lebih banyak dari bulan itu, siyaman, puasa, fi Sya'ban, kecuali di bulan Sya'ban. Muttafaqun alaih. Hadis berikutnya, qala musannif rahimallahu taala, wa an Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, beliau mengatakan, kana Rasulullah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yasumu, beliau biasa puasa, hatta hingga nakula, kami mengatakan, la yuftir, beliau enggak puasa. Wa yuftiru, dan beliau tidak puasa, hatta nakula, hingga kami mengatakan, la yasumu, beliau tidak pernah berpuasa. Maksudnya apa, Kak? Maksudnya tidak Aisyah ini apa? Maksudnya Nabi SAW itu puasa ya puasa, tapi enggak terus-terusan. Puasa ya puasa, tapi apa? Enggak terus-terusan. Beliau sering puasa, tapi juga ada waktu-waktu di mana beliau enggak puasa. Itu maksudnya. Ya. Oleh karenanya beliau setelahnya mengatakan apa, kata Sayyidah Aisyah, wa ma ra'aitu Rasulullah, aku tidaklah aku melihat Rasulullah SAW istakmala siyama syahrin, sempurna puasa 1 bulan kok sama sekali, illa Ramadan, kecuali Ramadan. Ya tadi. Makanya Nabi SAW beliau sering puasa, tapi pasti ada hari yang beliau nggak puasa. Itu maksudnya. Dan tidaklah beliau puasa full
ya, 1 bulan full nutuk ya, nutuk gitu ya, kecuali bulan Ramadan. Puasa bulan yang lainnya itu ya beliau sering tapi enggak seluruh bulan. Wa ma ra'aituhu, dan aku tidaklah melihat beliau fi syahrin, dalam 1 bulan, aktsara minhu, yang lebih banyak darinya, siaman puasanya, fi sya'bana, kecuali di bulan Sya'ban. Dalam artian, dan bulan yang paling sering beliau puasa setelah Ramadan adalah bulan Sya'ban. Itu pun masih ada beliau nggak puasanya. Jadi bulan Sya'ban itu hampir full Nabi itu puasa. Muttafaqun alaih, hadis al-Bukhari Muslim, wa lafdhu li Muslimin, dan lafaz ini mirip Imam Muslim. Maka hadis ini memberikan pelajaran. Apa pelajarannya? Termasuk puasa yang disunahkan adalah memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Ini termasuk yang disunahkan. Ya. Dan puasanya ya puasa apapun, mau puasa Daud, puasa Senin Kamis boleh. Ya, mungkin ada pertanyaan, gimana kalau misalkan pas ketepaan, aku pengen puasa Daud, iki tapi pas dino Senin pisan. Aku pengen puasa Daud tapi pas dino Kamis. Boleh nggak gabungkan niat? Maka pernah mengatakan boleh. Digabungkan niat, cek pahalanya double. Ya, oleh ganjaran double. Ya, jadi sering puasa di bulan Sya'ban. Maka termasuk puasa yang disunahkan adalah memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Ya. Tapi bukan puasa tertentu ya, khusus, maksudnya ada puasa namanya puasa khusus, enggak. Maksudnya ya memperbanyak puasa sunnah gitu aja. Oke, lanjut. Hadis nomor 570. Wa Nabi Dzar, saudara Dzar radhiyallahu anhu, qala, dia mengatakan, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami an-nasuma, agar kami berpuasa minasyahri thalathata ayyamin, dari 1 bulan 3 hari. Thalathata asyarata, di hari ke-13, wa arba'a asyarata, dan hari 14, wa khamsa asyarata, dan 15. Nasai, hadis riwayat Nasai wa Tirmidzi, dan Tirmidzi, wa sahahu Ibnu Hibban, dan sahihnya Ibnu Hibban. Baik, hadis berikutnya, qala wa an Abi Dzar, dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau mengatakan, amarona Rasulullah, memerintahkan kami Rasulullah SAW an-nasuma, untuk kami puasa, minasyahri, dari setiap bulannya, salasata ayyam, 3 hari. Ya, 3 hari. Kapan saja itu? Salasata asyara, tanggal 13, wa arba'a asyara, dan 14, wa khamsa asyara, dan 15. Jadi setiap bulannya, maksudnya di sini adalah bulan Hijriyah. Catatannya penting. Bukan bulan Masehi, tapi bulan Hijriyah. Tanggal 13, 14, 15 bulan Hijriyah, atau bulan yang memakai kalender rembulan. Dan hari ini disebut dengan istilahnya hari Bid. Bid artinya putih. Karena apa? Karena bulan di tanggal-tanggal ini sedang nyentrong-nyentrongi gitu loh. Maksudnya sedang cahayanya itu sedang terang-terangnya. Tanggal 13, 14, 15. Setelah itu mulai menggelap kan, mulai mengecil. Rawu Nasai, hadis riwayat Nasai, wa Tirmidzi, dan Tirmidzi, wa sahahu Ibnu Hibban, dan sahihkan oleh Ibnu Hibban. Maka hadis ini memberikan faedah. Apa itu? Termasuk puasa disunahkan puasa Ayyamul Bid. Puasa Ayyamul Bid, atau puasa hari-hari putih. Apa yang dimaksud dengan hari putih? Yaitu tanggal 13, 14, 15 bulan Hijriyah. Bulan Hijriyah. Atau ya kadang disebut orang dengan apa? Poso mutih. Tapi mutih yang syar'i. Duduk mutih sing mangan putih-putih. Duduk putih sing mangan putih-putih. Hah? Sabu, sepon, stiku. Ya. Baik. Lanjut. Hadis nomor 571. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, la yahillu, tidak dihalalkan, lil mar'ati, untuk seorang perempuan, antasuma, untuk berpuasa, wa zawjuha, dan suaminya, syahidun, itu ada enggak dalam? Iya. Iya. Illa kecuali ini atas izin suaminya. Muttafaqun alaih, wa lafdhu Bukhari. Tim hadis Zada Abu Dawud. Oh, hendak tu kan? Ya, Zada Abu Dawud. Zada Abu Dawud menambahkan Abu Dawud ghaira Ramadan, selain Ramadan. Baik, hadis berikutnya qala wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau mengatakan, la tahillu, tidak halal. Hanya tidak halal berarti apa?
haram. Nah, di sini beliau mulai sudah membahas puasa-puasa nggak boleh. Tidak halal bagi wanita antasuma dia puasa wa zaujuha sedangkan suaminya syahidun. Syahid bagaimana? Hadir, ada. Ya, sedang ada di rumah gitu loh. Illa kecuali biiznihi dengan seizin suaminya. Jadi seorang istri nggak boleh ujuk-ujuk poso sebelum minta izin pada suaminya. Muttafaqun alaih hadis Bukhari Muslim wa lafdzul Bukhari dan lafaz ini oleh Bukhari. Wa zada Abu Dawud menambahkan ghaira Ramadan, kecuali bulan Ramadan. Kalau saya izin, yang jenis wajib. Ya boleh izin. Baik, maka di sini pembahasannya apa? Hadis ini membahas satu masalah yaitu tentang puasanya seorang istri dengan izin suami. Maka kita katakan kalau puasa itu adalah puasa wajib bagi si istri, maka tidak perlu izin suami. Kalau puasanya wajib. Contoh puasa wajib apa? Puasa Ramadan. Qadha puasa. Terus apa? Kafaroh. Puasa yang wajib. Terus apa? Nazar. Ya. Maka secara asal dia nggak perlu minta izin suami, karena itu kewajiban bagi dirinya. Dikiaskan pada Ramadan karena hadis ini apa? Ghaira Ramadan, selain Ramadan. Karena Ramadan wajib, maka dikiaskan juga puasa-puasa yang lainnya, puasa yang wajib. Ya, itu kalau puasa wajib. Nah, kalau puasa sunnah diharamkan wanita puasa tanpa izin suami. Tanpa izin suami. Tapi ini tetap posone sah ta mboten misalkan. Puasanya tetap sah, tapi haram. Padha ya ono ganjarane tapi langsung kobong kabeh. Tapi padha gak ono ganjarane. Iya. Jadi apa? Puasanya sah tapi haram. Nah, izin ini ukurannya gimana? Apa ben poso njaluk izin atau tidak? Maka para ulama mengatakan dan diperbolehkan kalau izinnya itu sifatnya umum. Kalau izinnya sifatnya apa? Umum. Ya apa Ustaz? Izin sifat umum. Izin sifat umum itu misalkan gini. Dia izin cuma sekali. Mas, aku tak poso Senin Kemis. Dino Senin ngomongnya. Oh iya Dik, gak apa-apa poso Senin Kemis. Tapi hari itu dia puasa. Meni Kemis, apakah perlu dia minta izin lagi? Nggak usah. Masih ngomong Senin. Iya. Senin minggu berikutnya apakah minta izin? Nggak usah. Nah, itu namanya izin sudah izin umum. Aku puasa Senin Kemis berarti sudah mafhum di situ ben Senin sampai ben Kemis poso. Nggak usah nggak izin lagi gitu ya. Iya. Baik, maka ini diistilahkan juga oleh para fuqaha termasuk perkara yang istilahnya itu ma'ulima ridahu, sesuatu yang sudah diketahui keridhaan dari orang yang diminta izin itu. Ya. Nah, termasuk ini juga, ini termasuk kaidah yang penting juga. Misalkan, nang kene ono pencit misalkan, pencit di masjid. Kemudian kita minta izin pada takmirnya. Ya, minta izin pada takmirnya. Kulon dipencite gitu ya. Saya minta pencitnya masjid boleh apa tidak? Oh, gak apa-apa le njupuk-njupuk. Oh. Maka ini izin umum. Maka besok kita gak perlu izin lagi. Karena wis oh ya njupuk oh berarti boleh. Kan gak oh ya njupuk dina iki. Kan gak kan ya. Maka ini namanya izin. Ini namanya ma'ulima ridho. Sesuatu sudah diketahui apa? Ridhonya. Maka izin sekali sudah cukup untuk seterusnya. Kecuali setelah itu adalah larangan. Saiki gak oleh njupuk berarti wis mandek. Karena sudah berhenti ridhonya gitu ya. Baik, demikian wallahu taala alam wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu taala a'lam. Kakak apa dulu? Mas Badrun? Sudah. Temen healing mas mancing ya. Loh, aku mau ngajar itu Mbak. Kamu mantu aja ya.